Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kalian yang sudah meluangkan waktu pada materi kuliah metodologi dan penulisan ilmiah. Kegiatan menulis merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses pembelajaran menulis, di mana menulis berarti mengorganisasikan gagasan secara sistematis dan mengungkapkannya secara tersurat, ya. Dan menulis dapat berarti menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafis. Lambang-lambang grafis yang menggambarkan suatu bahasa yang mudah dipahami oleh seseorang. Pada prinsipnya, fungsi utama dari menulis adalah sebagai alat komunikasi. Alat komunikasi yang tidak langsung. Kalau kita berbicara ini kan secara langsung komunikasinya. Tapi melalui tulisan, ini sebagai alat komunikasi yang secara tidak langsung. Di mana di dalam pendidikan ini sangat penting dikarenakan memudahkan mahasiswa maupun pelajar untuk bisa berpikir secara kritis. Menulis dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan penyampaian ide, penyampaian gagasan dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat maupun medianya. Di mana di dalam komunikasi menulis itu sedikitnya ada 4 unsur, ya, 4 unsur yang terlibat, yaitu di mana pertama penulis sebagai penyampai pesan, ya. Yang kedua, pesan itu sendiri, ya. Isi tulisan apa yang ingin disampaikan penulis di dalam tulisannya itu. Yang ketiga, saluran atau medianya. Apa itu? Ya berupa tulisan itu sendiri, ya. Sedangkan yang keempat, pembaca. Saya maupun kalian, kalau kita membaca berarti apa? Sebagai penerima pesan, gitu, ya. Selanjutnya, nah, apa sih karya ilmiah itu? Ya, karya ilmiah itu merupakan karya yang isinya disusun dengan memaparkan suatu pembahasan yang logis dan sistematis kepada pembacanya, ya. Yang menyajikan gagasan, deskripsi ataupun pemecahan masalah secara sistematis, disajikan secara objektif dan jujur dengan menggunakan apa? Menggunakan bahasa yang baku, ya, serta didukung oleh fakta, teori atau bukti-bukti empirik. Dalam hal ini, karya tulis ilmiah dapat dikatakan sebagai hasil rangkaian, ya, rangkaian gagasan. Rangkaian gagasan yang merupakan hasil penelitian. Hasil penelitian yang didasarkan pada fakta, peristiwa dan gejala yang disampaikan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan tentunya, ya. Karya ilmiah isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah, ya, yang dilakukan oleh seorang penulis ataupun seorang peneliti. Tujuannya untuk memberitahukan sesuatu hal secara logis dan sistematis kepada para pembacanya. Di mana logis berarti penulis menyajikan suatu hal yang membuktikan kebenaran yang terdapat dalam objek tulisannya. Sedangkan sistematis berarti tulisan yang disusun itu haruslah sesuai antar bagian-bagian dalam tulisan yang jelas penulisannya, ya. Dan karya tulis sebagai sarana komunikasi, yaitu berbentuk tulisan menggunakan sistematika yang dapat diterima oleh komunitas keilmuan melalui suatu sistematika penulisan yang disepakati. Ada komunitas sendiri, ada komunitas di bidang hukum, di bidang ilmu sosial, ilmu pendidikan, ya. Di mana dalam karya itu ciri-ciri keilmiannya dari suatu karya tulis harus dapat dipertanggungjawabkan, ya, secara empiris maupun objektif, ya. Di mana teknik penulisan ilmiah mempunyai 2 aspek, yaitu gaya penulisannya
dalam membuat pernyataan ilmiah, serta teknik notasi dalam menyebutkan sumber pengetahuan ilmiah yang digunakan dalam dalam penulisan tersebut. Ya. Selanjutnya, ciri-ciri karya ilmiah. Ya. Ciri-ciri karya ilmiah ada 7. Ya. Ada 7. Ya. Di mana dalam penulisan karya ilmiah itu ya ada tahapannya. Tahapan yang secara sistemik dan objektif harus mengikuti tahap-tahapan. Tahapan yang pertama itu melakukan observasi. Ya, observasi itu mencari dan menetapkan masalah, tujuannya apa penulisan itu dilakukan. Yang kedua, menyusun hipotesisnya. Yang ketiga, menyusun rencana penelitian apa yang akan dilakukan dalam suatu penelitian itu. Ya, yang keempat, melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan. Jadi setelah menentukan masalah, menetapkan rencana, lalu melakukan atau mencoba dari rencana itu untuk dilakukan dalam penelitian. Yang kelima, melaksanakan pengamatan, ya. Pengamatan apa yang ada di lapangan, termasuk pengumpulan datanya. Ya. Data-data apa yang kita perlukan, data-data apa yang ada di lapangan, kita kumpulkan semua. Yang mendukung tentang tulisan yang akan kita tulis. Yang keenam, menganalisa. Dari data-data yang sudah kita kumpulkan, fakta-fakta yang ada di lapangan, kita analisa. Ya. Kita interpretasikan data tersebut. Ya, bagaimana data tersebut kita olah, hal-hal yang sesuai dengan apa yang akan kita tuangkan dalam sebuah tulisan. Ya, setelah mengamati, menganalisa, dan yang ketujuh merumuskan simpulannya. Ya. Simpulkan apa yang telah kita bahas sejak awal hingga teori yang kita gunakan, data-data yang kita pakai di akhir penulisan itu kita menyimpulkan, ya, merumuskan kesimpulannya apa kira-kira dari pembahasan itu yang bisa menjadi suatu solusi yang ingin kita sampaikan. Begitu ya. Baik. Ciri-ciri karya ilmiah diantaranya yang pertama objektif, ya. Objektif ini nampak pada setiap fakta. Fakta dan data yang diungkapkan berdasarkan kenyataan, ya, kenyataan yang sebenarnya tidak dimanipulasi, ya, tidak apa ya namanya ya, tidak ya intinya fakta yang disampaikan adalah fakta yang sebenarnya, ya, di mana setiap pernyataan atau kesimpulan disampaikan berdasarkan bukti-bukti, ya, bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, siapapun dapat mengecek atau memverifikasi kebenaran dan keabsahan dari data yang kita sampaikan. Yang kedua, netral, di mana kenetralan ini bisa dilihat pada setiap pernyataan atau penilaian yang bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu. Ya. Baik kepentingan pribadi diri kita sendiri maupun kelompok kita. Ini harus netral, apa yang kita sampaikan harus fakta lah. Ya. Yang bersifat mengajak, membujuk, dan mempengaruhi pembaca perlu dihindarkan. Jadi kata-kata yang provokatif itu harus dihindarkan ya. Yang ketiga, secara sistematis ini ya. Sistematis ini maksudnya uraian yang terdapat dalam karya ilmiah tersebut dikatakan sistematis apabila mengikuti pola pengembangan tertentu atau pola penulisan tertentu. Misalnya pola urutan, klasifikasi, kausalitas, dan sebagainya. Dengan cara demikian, pembaca akan bisa mengikutinya dengan mudah alurnya. Alur uraian, alur penulisan yang telah penulis buat, yang sudah penulis susun. Ya, alurnya seperti apa? Mulai dari pendahuluan, pembahasan hingga di dalam penyusunnya. Dan yang keempat, ini logis. Ya. Logis ini apa maksudnya? Dilihat dari pola nalar yang digunakan, betul ya.
Pola nalar induktif atau deduktif. Kalau bermaksud menyimpulkan suatu fakta atau data digunakan pola induktif, sebaliknya, kalau bermaksud membuktikan suatu teori atau hipotesis digunakan pola deduktif, edukasi. Ya. Yang kelima, bagaimana cara menyajikan fakta. Ya. Setiap pernyataan, uraian, simpulan dalam sebuah karya tulis haruslah faktual. Maksudnya apa? Yaitu bagaimana menyajikan faktanya. Ya. Oleh karena itu, pernyataan atau ungkapan yang emosional, ya, menggebu-gebu seperti saat orang berkampanye, ya. Perasaan sedih seperti orang yang sedang berkabung, perasaan senang seperti orang yang mendapatkan hadiah, ya, dan perasaan marah seperti orang yang bertengkar, hendaknya, harusnya itu dihindarkan dalam sebuah karya tulis. Ya. Sedangkan yang keenam, eh, tidak pleonastis. Apa pleonastis ini? Ya. Pleonastis ini ialah kata-kata yang digunakan, kata-kata yang dipilih itu tidak berlebihan, ya, alias menghemat kata-kata dan juga ya tentunya tidak perlu berbelit-belit karena pembaca dengan membaca tulisan kita yang berbelit-belit akan apa ya? Akan ogah atau apa? Tidak mau membaca tulisan kita selanjutnya, ya. Karena apa? Tidak langsung menuju pada sasaran apa yang ingin kita sampaikan. Ya, begitu ya. Lalu yang ketujuh, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang formal. Di dalam menulis karya ilmiah, tidak boleh menggunakan bahasa ragam yang santai, ya. Ragam yang santai, karena bahasa yang digunakan adalah harus menggunakan bahasa Indonesia, bahasa baku, bahasa formal, ya, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di mana ciri-ciri penulisan di atas haruslah diperhatikan bagi para penulis, ya. Dalam karya ilmiah ini keobjektifannya sangatlah tinggi, harus objektif, ya. Karena ini karya tulis yang ilmiah, ya, bukan fiksi, ya. Jadi haruslah dijunjung tinggi keobjektifannya, kefaktualnya dalam karya ilmiah yang kita sajikan. Baik, selanjutnya tentang apa sih, ya, syarat yang harus dipenuhi dalam, ya, minimal dalam menulis karya ilmiah itu apa, ya. Yang pertama, harus memuat gagasan, ya. Harus memuat gagasan di mana karya tulis ini menggambarkan bagaimana gagasan kita, ya, yang kita tuangkan dalam sebuah, pemikiran dan dibuat secara yang mempunyai alur. Ini harus ada. Jadi apa yang harus kita tulis itu harus punya gagasannya apa, jangan, "Oh, aku ingin nulis gini," ya nggak ada. Paling tidak, kalaupun hanya, "Aku pengen nulis gini," itu sebuah sebuah gagasan awal, ya. Gagasan yang timbul, ingin menuliskan sesuatu. Yang kedua, keindahan. Keindahan karya tulis ini terletak pada bangun pikir, ya, membangun pikiran kita dengan unsur-unsur yang menyangganya, ya. Unsur-unsur yang menyangganya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri tulisan kita, harus ada bagian-bagiannya. Sedangkan bagaimana alur berpikir kita, yaitu alur di mana kita membentuk sistematika penulisan dengan notasinya, ya. Alur berpikir kita bisa terbaca di situ. Sedangkan unsur karya ilmiah apa saja? Ya. Bisa ada kata, ada angka, ada tabel, dan gambar yang tersusun, ya, yang tersusun untuk mendukung alur berpikir kita yang sudah diatur, yang sudah kita rancang. Jadi unsur-unsur karya ilmiah ini sebagai pendukung, ya, pendukung dari kerangka berpikir kita dalam menuangkan gagasan yang telah kita buat di dalam sebuah karya ilmiah. Lalu yang berikutnya
berikutnya ya tentang ekspresi karya ilmiah, di mana karya ilmiah ini harus mampu mengekspresikan asas-asas yang terkandung di dalam hakikat ilmu dengan mengindahkan kaidah-kaidah ya, kaidah-kaidah kebahasaan, ekspresi ya. Seperti kita mengungkapkan sesuatu itu harus ada ekspresinya. Bagaimana keadaan kita menyampaikan ekspresi itu akan terlihat kondisi kita saat ini seperti apa. Sama halnya seperti tulisan ya. Tulisan adalah ekspresi kita dalam menuangkan fakta dan gagasan yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita olah untuk kita sampaikan. Ya. Lalu yang ketiga, rangkaian narasi. Ya, rangkaian narasi ini bisa berdiri menjadi suatu suatu serangkaian narasi penceritaan. Ya. Alur berceritanya seperti apa? Eksposisi itu paparan, bagaimana kita memaparkan dari narasi-narasi yang sudah kita susun dengan deskripsi, lukisan, ya, gambaran-gambaran yang kita sampaikan juga di dalam sebuah tulisan itu. Dan yang terakhir adalah argumentasinya, alasan apa? Ya. Di situ kita menyampaikan juga alasan-alasan yang kita tuangkan di dalam tulisan itu rangkaiannya. Ya. Di mana persyaratan itu sebaiknya diperhatikan oleh penulis agar ide atau gagasan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dapat terarah, ya, terstruktur, dan tersusun secara sistematis sehingga enak dibaca. Selain enak dibaca apa? Mudah untuk dipahami maksud dan tujuannya. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah ini apa saja sih jenis karya ilmiah? Ya, jenis karya ilmiah itu ada makalah, ya. Ya, ini nanti ada penugasan di mata kuliah paling tidak dosen-dosen nanti akan memberikan tugas membuat makalah ya untuk mengetahui bagaimana sih pemikiran mahasiswa Fakultas Hukum misalnya ya. Tuh. Lalu ada skripsi. Skripsi ini sebuah tugas akhir bagi S1 ya, strata 1. Sedangkan tesis ini tugas akhir dari mahasiswa strata 2, S2 ya, atau magister ya. Dan disertasi ini tugas akhir dari mahasiswa pendidikan doktor ya. Jadi doktoral ya. Lalu ada artikel ilmiah populer, ada kertas kerja, resensi, kritik, isei, maupun laporan ya. Ini nanti dibahas tersendiri ya bagiannya ya. Ini hanya sebagai pengantar dulu. Nanti akan dibahas ada pembahasan tentang makalah itu apa, skripsi apa, lebih detailnya nanti di bagian pertemuan berikutnya. Nah, apa manfaatnya? Ya. Manfaat maupun fungsi ya. Sudah bisa dibaca, sudah bisa dilihat ya. Jadi ada manfaat yang kita peroleh apabila kita menuangkan gagasan itu di dalam sebuah karya ilmiah atau karya tulis ya. Ya, yang pertama melatih mengembangkan keterampilan ya. Tentu menulis sekarang ini memiliki banyak sekali manfaat yaitu melatih kita ya untuk berpikir tertib dan teratur. Karena apa? Karena menulis ilmiah harus mengikuti tata cara. Ada caranya ya. Ada cara penulisannya ya, ada prosedurnya ya. Ada metode dan teknik penulisan ya. Ada aturan atau kaidah standarnya yang harus dimiliki, yang harus dipenuhi, disajikan secara teratur, runtun, dan tertib ya. Jadi manfaatnya itu ya yang kita petik ya. Jadi bisa melatih mengembangkan keterampilan kita dalam membaca yang efektif
Ya, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, ya. Baik kalau di bidang hukum ada sumber, primer maupun sekunder, ya, yang harus, apa namanya, yang harus dibaca dalam bahan bacaan menulis karya ilmiah. Yang ketiga, mengenalkan kegiatan kepustakaan. Nah, ini ya, sekarang kita ada perpustakaan, baik perpustakaan yang tetap, ya, di perpustakaan, baik perpustakaan umum kota, provinsi maupun, universitas atau kampus. Ada juga perpustakaan keliling ya, yang mendatangi, tempat-tempat, apa namanya, publik. Ada juga, pojok baca. Sekarang ini di kampung-kampung juga ya, ada pojok baca untuk menumbuhkan minat membaca anak-anak sejak dini. Yang keempat, ini bisa apa, bisa melatih kita untuk meningkatkan bagaimana mengorganisir fakta, data secara jelas dan sistematis ya. Bagaimana kita caranya mengorganisir data, fakta yang kita peroleh dengan kita kemudian menyusunnya secara sistematis dari kerangka gagasan, ya. Dan yang kelima, kepuasan intelektual. Nah, ini ya, kalau kita sudah bisa menuangkan gagasan kita dalam suatu tulisan, dan apabila kita memasukkan tulisan itu ke jurnal, ke media massa, ya media cetak, itu ada kepuasan tersendiri, ya. Hasil karya kita bisa dibaca orang lain, ya. Hasil karya kita bisa diketahui orang lain, ya. Ada kepuasan tersendiri, kepuasan intelektual namanya, ya. Dengan yang keenam, adanya apa, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan, ya. Di mana karya ilmiah ini adalah suatu produk dari kegiatan ilmiah, di mana membicarakan produk ilmiah ini pasti kita membayangkan kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan temuan baru, ya. Menghasilkan temuan baru ini tentunya yang bersifat ilmiah, ya. Bersifat ilmiah, ini biasanya kalau ini dilakukan menurut penelitian, ada penelitian studi kepustakaan ya, bisa cara yang sederhana seperti itu. Yang perlu ditegaskan kembali bahwa syarat-syarat dalam menulis karya ilmiah yang wajib diperhatikan dan dilaksanakan oleh setiap penulis ya, harus memperhatikan ciri dan karakteristik dari sebuah tulisan tersebut agar hasil yang kita, apa namanya, kita peroleh itu bisa dipahami oleh masyarakat atau pembaca ya, penerima pesan dari penulis, begitu ya. Nah, ini bagaimana karakternya? Karakter karya ilmiah ini paling tidak ada 4 bidang ya, ada struktur, ya, komponen dan substansinya bagaimana, sikap kita, dan bahasa yang disampaikan, ya. Oke, struktur, ya, ya, ada struktur ya. Nah, ya, struktur ini dalam menyampaikan karya ilmiah diperlukan suatu struktur penyajian, ya. Struktur penyajian yang terdiri atas minimal 3 bagian dalam suatu tulisannya. Ada, pendahuluan. Pendahuluan ini menggambarkan apa, latar belakang kenapa kita menyusun suatu karya ilmiah tersebut. Ini dituangkan dalam pendahuluan. Latar belakang hingga rumusan masalah, metode apa yang kita gunakan, ya itu ada di bagian pendahuluan. Sedangkan pembahasan itu ada di bagian berikutnya. Setelah kita menyampaikan gagasan apa yang kita ingin tuangkan, metode apa yang kita gunakan, apa rumusan masalah yang akan kita bahas, ini dituangkan di dalam pembahasan dari rumusan masalah itu, ya. Minimal ada 2 rumusan masalah antara permasalahan dan
kira-kira apa yang ingin dicapai. Itu tidak dimasukkan dalam bab pembahasan. Lalu di bagian akhir tentunya bagian penutup ya. Rangkaian penutup ini adalah rangkaian yang diambil dari proses pembahasan di atasnya, di bab pembahasan. Maka di bagian penutup ini paling tidak terdiri dari kesimpulan. Apa yang kita dapatkan, kesimpulan apa yang kita dapatkan dari pembahasan di atas. Lalu dari kesimpulan itu kira-kira apa yang kita bisa berikan atau masukan atau saran yang kita berikan dari permasalahan itu. Ya. Jadi strukturnya jelas, ada 3 bagian minimal. Penulisan dalam karya ilmiah. Berikutnya komponen dan substansinya. Ya, karya ilmiah ini juga terdiri dari beberapa komponen ya, atau bagian yang ya tadi ya, yang terdiri dari pembukaan, inti atau pembahasan dan penutup. Dari 3 bagian itu dapatlah kita sebut sebagai batang tubuh dari sebuah karya ilmiah. Namun ada juga bagian lain yang digunakan sebagai pendukung ya, pendukung dari batang tubuh itu. Apa? Abstrak. Nah, abstrak ini gambaran secara singkat ya, struktur penulisan dari karya yang kita tulis ya. Mulai dari permasalahan apa, lalu, metode yang kita gunakan, lalu, bagaimana rumusan masalahnya, pembahasannya apa saja, lalu di akhir dengan, kesimpulan ya. Ini biasanya abstrak ini, eee ada di dalam artikel ilmiah, ya. Misalnya, penulisan jurnal jurnal, ya. Jurnal ini pasti akan ada abstraknya, baik abstrak yang abstrak yang berbahasa Indonesia maupun abstrak yang dalam berbahasa Inggris. Kadang seperti itu ya. Ada jurnal yang meminta 2 itu dalam penulisan abstraknya, berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Ada juga cuma berbahasa Indonesia. Dan juga ada daftar bacaan, daftar pustaka, ya. Pasti semua, makalah yang disusun di bagian akhir setelah penutup, ya, itu akan menampilkan atau mencantumkan daftar bacaan, daftar pustaka, buku, kalau hukum ada peraturan perundang-undangan, jurnal maupun dari media-media online yang bisa dipertanggungjawabkan, ya. Dan yang ketiga ada daftar gambar, tabel, ya. Ada juga, ucapan terima kasih, ya. Ada lampiran-lampirannya. Ini biasanya seperti ini itu ada di dalam, karya ilmiah yang berupa skripsi, tesis, maupun disertasi. Ini nanti bisa dilihatlah, kalian bisa datang ke perpus, makanya kan bisa studi kepustakaan, nah, ke perpus saya. Ke perpus, baik perpus, kabupaten kota, provinsi, atau kampus ataupun, pojok baca yang ada di kampung-kampung saat ini. Sikap, ya. Penulis punya sikap dan harus bersikap, apa? Yaitu berusaha menyajikan data dan fakta yang cukup kuat, ya, yang cukup kuat untuk mendukung argumentasi dari berbagai teori yang telah ada dan diakui kebenarannya, atau pengalaman yang sudah diakui oleh berbagai kalangan. Jadi penulis harus punya sikap, ya, sikap yang kuat untuk bisa menyajikan data dan fakta, ya, dalam mendukung argumentasinya dari berbagai teori, ya, yang sudah diakui oleh banyak kalangan atas kebenaran teori tersebut. Nah, bisa saja penulis menemukan teori baru dari teori yang sudah ada. Ini bisa jadi, ya. Makanya hal dasar yang harus penulis miliki adalah memang harus menyajikan fakta dan data yang kuat. Agar apa? Data dan fakta ini, bisa mendukung argumen yang kita bangun, argumen yang kita miliki, ya, disandingkan dengan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Begitu ya. Nah, yang terakhir dari bahasa.
Ya, di mana penulis haruslah menggunakan ragam bahasa tulis yang baku dan memiliki makna yang tepat untuk disampaikan kepada pembaca atau apa tadi? Pe penerima pesan, betul. Kalau penulis adalah pemberi pesan, ya. Jadi mudah dipahami. Jadi pembaca atau penerima pesan itu menerima pesan dari kita tidak berlebihan dalam pembahasannya, dalam penyampaian, bahasa atau narasi yang kita sampaikan. Paling tidak, ya, makna kata yang tepat dalam penggunaannya dengan memperhatikan apa? Pemilihan kata, ya. Kita harus memilih kata yang pas, ya, tidak berulang-ulang, ya. Ini penting karena apa? Karena, bahasa ini juga, apa namanya, sangat mempengaruhi, sangat mempengaruhi apa namanya, daya pikir yang akan kita sampaikan, ya, yang akan kita sampaikan kepada, penerima pesan, ya. Ini perlu. Lalu yang kedua adalah adanya nilai rasa. Nah, ini ada sesuatu yang bisa dirasakan dari sebuah tulisan kita, ya, yang diterima oleh pembaca atau penerima pesan. Yang ketiga, pembedaan antara arti umum, ya, dan khusus dari sebuah kata, ya. Kalau kita pembahasannya secara umum berarti ada yang khusus, ya. Jadi penjabarannya kalau secara umum, kalau khusus ini sebagai poin-poinnya, ya. Dan yang umum ini penjabarannya. Dan ini harus harus memiliki apa? Pembeda kata. Kata yang kita pilih itu harus berbeda. Ya, narasi yang kita bangun juga berbeda. Sedangkan yang keempat, kata baku ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kata baku ini adalah kata formal ya. Kalau kita berbahasa Indonesia maka menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tentunya seperti itu ya. Jadi penggunaan kata-kata juga tidak terlalu berlebihan. Tidak ada pengulangan kata di dalam penyampaian tulisan yang ada ya. Agar pembaca ini tidak jenuh dalam membaca tulisan yang kita sajikan. Begitu ya. Jadi, ini dulu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri akhiru kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.